9 Sutra Matahari yang ke-284. Edisi yang ke-3540 hingga 3541. Bersama suara serak, cerita dimulai. Tuan Chu, sebenarnya kami memiliki cukup banyak dewa sejati di pihak kami. Jika kami melawan, kami masih punya harapan untuk menang. Sosok ilusi perlahan muncul di samping Tuan Chu dan berbicara. Ini juga merupakan dewa sejati, tetapi ia menggunakan hukum Tao yang sangat maju untuk menutupi badannya, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk merasakan wujud aslinya. Tidak, jika pertempuran ini pecah, itu pasti akan membuat banyak pasukan waspada, dan bahkan menyebabkan banyak pasukan besar membentuk aliansi untuk melawan kita, yang sama saja dengan membuat musuh waspada. Sekarang belum waktunya, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tunggu sampai kamp penjaga kita menyelesaikan semua penempatan, lalu kita akan mengambil tindakan dan menguasai kekosongan ke-6 dalam satu gerakan. Mulai sekarang, kekosongan ke-6 akan dikuasai oleh pasukan kita, dan semua pasukan lainnya akan berlutut di hadapan kita dan tunduk kepada kita. Tuan Chu masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita lakukan semuanya sesuai keinginan Tuan Chu. Sosok yang samar dan samar itu terdiam sejenak, lalu menjawab. Tuan Chu, meskipun Lucy dari keluarga Lu sudah meninggal, anak yang tidak diketahui asal-usulnya itu kemungkinan besar masih hidup. Karena kekuatan anak itu jauh lebih kuat daripada Lucy, sangat mungkin dia bisa keluar dari alam rahasia Yang Ming hidup-hidup. Jadi kita bisa melakukan penyelidikan ketat terhadap semua keturunan muda yang keluar dari alam rahasia Yang Ming, dan mungkin kita bisa menemukan anak itu. Seorang dewa virtual sempurna dari kamp penjaga di dekat situ berkata dengan hormat. Jika kita melakukan ini, kita tetap harus bertarung dengan orang-orang tua itu pada akhirnya, karena orang-orang tua itu pasti tidak akan membiarkan kita menginterogasi murid-murid muda mereka sesuka hati. Tuan Chu masih menggelengkan kepalanya. Master Chu, saya harus kembali. Kali ini, murid-murid muda Sekte Heixuan kita menderita kerugian besar. Saya harus kembali dan berdiskusi dengan Master Sekte dan beberapa tetua tertinggi. Sosok yang samar dan kabur itu tiba-tiba berkata, lalu perlahan menghilang. Tuan Chu menoleh ke arah pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming yang telah lama menghilang, ekspresinya sangat jelek. Akhirnya, dia mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pergi bersama orang-orang dari kamp penjaga. Sebelum memasuki alam rahasia Yang Ming, kamp penjaga adalah yang paling menonjol, dan bahkan mengirim orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming. Mereka mengenakan biaya kepada kekuatan yang lebih lemah untuk memasuki alam rahasia Yang Ming, dan kamp penjaga mengirimkan setidaknya 4 hingga 500 pengikut muda. Awalnya semua orang mengira bahwa dalam semua penjelajahan dan perburuan harta karun di alam rahasia Yang Ming ini, kubu penjaga pasti akan mendapatkan keuntungan paling banyak, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini sekarang. Hanya 2 atau 3 dari 4 atau 500 murid muda yang keluar, dan akhirnya pergi dalam keadaan malu. Tunggu saja, Void ke-6, kubu Guardian kita akan segera menjadi penguasa kehampaan ini. Saat itu, semua kekuatan dan orang-orang di kehampaan ini akan diperintah oleh kubu Guardian kita, yang menguasai dunia dan memiliki kekuatan untuk membunuh dan mengambil nyawa. Tuan Chu menggertakkan giginya saat dia menatap murid-murid muda di belakangnya, dengan niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang pergi, kelompok dunia kuno yang selama periode ini dipadati orang mulai berangsur-angsur kembali ke ketenangan semula. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa terbang cepat di kehampaan, dan 5 tetua terkemuka Sekte Beidou di pesawat ruang angkasa itu tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Selama periode ini, mereka membersihkan berbagai harta dan sumber daya yang dibawa oleh Guo Hua berulang kali, dan sangat bersemangat. Belum lagi yang lainnya, jumlah kristal ilahi utama saja mencapai puluhan juta. Untuk mengirim lebih dari 20 murid ke alam rahasia Yang Ming, Sekte Beidou menghabiskan total lebih dari 4 juta kristal ilahi utama. Sekarang jumlah kristal ilahi utama yang dibawa Guo Hua sekitar 20 hingga 30 juta. Sekte Beidou telah meraup keuntungan berkali-kali lipat hanya dari barang ini saja, belum lagi sejumlah besar harta karun lain yang bernilai lebih tinggi, dan bahkan sejumlah pil dewa yang sangat berharga. Haha, meskipun Sekte Beidou kita membayar sejumlah harga untuk ekspedisi ke alam rahasia Yang Ming ini, keuntungan yang diperoleh juga sangat besar. Kita menjadi kaya, kita benar-benar menjadi kaya. Guo Hua,
beberapa harta yang kau bawa keluar tidak bisa dibeli dengan uang. Hahaha, Guo Hua, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Uang yang kau hasilkan kali ini setara dengan akumulasi Sekte Beidou kita selama beberapa dekade. Dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, ada harapan bagi kebangkitan Sekte Beidou kita. Di dalam pesawat luar angkasa, 5 tetua terkemuka dari Sekte Beidou tampak sangat bersemangat. Setelah menghitung barang-barangnya, mereka mengelilingi Guo Hua dan memujinya. Satu-satunya penyesalan dari ekspedisi alam rahasia Yang Ming ini adalah kami dari Sekte Beidou telah mengirimkan lebih dari 20 murid, tetapi sekarang hanya 9 yang kembali. Sungguh disayangkan. Salah satu tetua tiba-tiba mendesah dan berkata lembut. Di antara selusin murid yang meninggal, sedikitnya 4 atau 5 merupakan murid dekatnya. Dia merasa sedikit sedih saat memikirkan para pengikut tertutup yang telah dia latih dengan susah payah, meninggal di alam rahasia Yang Ming. Setidaknya setengah dari murid Sekte Beidou yang gugur terbunuh oleh tamparanmu. Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ya, ketika aku menggali urat-urat kristal dewa, para murid Sekte Beidou melihat bahwa aku telah menggali sejumlah besar kristal dewa dan tiba-tiba menyerangku dari belakang. Tentu saja aku tidak menunjukkan belas kasihan. Ye Tianfei mengangguk. Berapa lama kau berencana untuk tinggal di Sekte Beidou ini? Sebenarnya, kau bisa pergi sekarang. Kita sekarang sudah jauh dari kelompok dunia kuno dan jauh dari jangkauan yang bisa dilihat oleh para dewa sejati itu. Tanya Hun Lao. Tidak, selanjutnya aku berencana untuk berlatih menyendiri untuk sementara waktu. Sekte Beidou seharusnya menjadi tempat yang baik untuk tinggal menyendiri. Aku berencana untuk berlatih menyendiri di markas besar Sekte Beidou untuk sementara waktu, lalu menyusun rencana. Selain itu, jika aku pergi sekarang, orang-orang di Sekte Beidou ini pasti akan curiga, dan mungkin berita itu akan tersebar dan menarik perhatian orang-orang dari kubu Guardian. Aku tidak bisa membunuh mereka semua jika mereka tidak punya dendam padaku. Kata Ye Tianfei, akan lebih baik jika berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu sehingga kau dapat mencerna semua keuntungan yang telah kau peroleh di alam rahasia Yang Ming. Kata Hun Lao. Hun Lao tahu bahwa Ye Tianfei telah memperoleh banyak hal di alam rahasia Yang Ming dan telah mengalami banyak pertempuran. Dia benar-benar perlu berlatih dalam pengasingan untuk mencerna semuanya itu. Kami akhirnya kembali ke kantor pusat. Beberapa hari kemudian, 5 tetua terkemuka Sekte Beidou kembali ke markas besar dengan 9 murid. Pemimpin Sekte Beidou menerima pesan tersebut dan sudah menunggu bersama sekelompok besar orang. Hahaha, lumayan. Panen Sekte Beidou kita kali ini memang sangat bagus. Master Sekte Beidou melihat berbagai harta dan sumber daya yang dibawa kembali oleh kelima tetua, wajahnya penuh kegembiraan. Sangat disayangkan bahwa dari lebih dari 20 murid elit Sekte Beidou yang pergi ke sana, hanya 9 yang kembali. Ini adalah kerugian besar, tetapi keuntungan ini telah menggantikannya. Master Sekte Beidou dan para tetua semuanya mendesah. Guru, penyumbang terbesar bagi perolehan besar Sekte Beidou kita kali ini adalah Guo Hua. Kelima tetua yang memimpin tim bergegas menceritakan berbagai penampilan dan perolehan Guo Hua di alam rahasia Yang Ming. Tentu saja, semua isi ini dibuat oleh Ye Tianfei. Guo Hua memang penyumbang jasa yang besar bagi Sekte Beidou kita. Mulai sekarang, Guo Hua adalah putra suci Sekte kita. Akhirnya, Master Sekte Beidou membuat keputusan akhir dan mengangkat Guo Hua sebagai putra suci Sekte Beidou. Sekte Beidou awalnya memiliki 3 putra suci, tetapi mereka semua meninggal di alam rahasia Yang Ming. Tentu saja, ketiganya ditampar sampai mati oleh Ye Tianfei. Setelah Ye Tianfei dengan sabar menghadapi pejabat tinggi Sekte Beidou, dia menemukan alasan untuk kembali ke gua kultivasi Guo Hua dan mulai berlatih dalam pengasingan. Haha, benar sekali. Aku menemukan bahwa setelah Guo Hua mengalami petualangan di alam rahasia Yang Ming ini, kepribadiannya menjadi jauh lebih tenang dan rendah hati. Dia tidak sombong atau tidak sabaran. Dia memilih untuk berlatih dalam pengasingan tepat setelah dia menjadi putra dewa. Aku pikir dia akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Melihat bahwa Guo Hua sangat ingin kembali berlatih dalam pengasingan, para pemimpin senior Sekte Beidou merasa sangat senang dan memujinya berulang kali. Tentu saja, para eksekutif senior ini tidak tahu bahwa Guo Hua yang sebenarnya telah lama meninggal di alam rahasia Yang Ming, dan Guo Hua di depan mereka sekarang sebenarnya adalah Ye Tianfei.
Orang terkuat di Sekte Beidou adalah Dewa Kekosongan sempurna, dan kekuatannya secara keseluruhan sangat rata-rata. Setelah Ye Tianfei kembali ke gua kultivasi, Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Di Void ke-6, hanya pasukan yang dipimpin oleh Dewa Sejati yang dapat dianggap sebagai pasukan besar. Pasukan seperti Sekte Beidou sebenarnya agak kurang mengesankan, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei telah melahap jiwa begitu banyak orang di kekosongan ke-6 dan sangat akrab dengan berbagai situasi di kekosongan ke-6. Tapi aku hanya mencari tempat untuk berlatih sementara di sini. Sekte Beidou ini tidak ada hubungannya denganku. Ye Tianfei berkata lagi. Kemudian Ye Tianfei menyiapkan ruang formasi kecil di gua kultivasi, memasuki ruang formasi kecil, lalu memasuki menara hantu, dan duduk bersila. Saya memperoleh banyak hal dari ekspedisi ke alam rahasia Yang Ming ini. Ye Tianfei mulai menghitung berbagai perolehan di alam rahasia Yang Ming. Yang pertama adalah jumlah kristal ilahi yang mencengangkan, termasuk tidak hanya kristal ilahi tingkat rendah, tetapi juga kristal ilahi tingkat menengah dan bahkan beberapa kristal ilahi tingkat tinggi. Di Void ke-6, jumlah urat kristal ilahi relatif kecil, dan kalaupun ada, urat-urat itu sudah dikendalikan oleh kekuatan super tersebut. Namun, di alam rahasia Yang Ming, urat kristal ilahi jumlahnya relatif banyak. Ye Tianfei menggali banyak urat kristal ilahi di alam rahasia Yang Ming, dan jumlah kristal ilahi yang diperolehnya tentu saja cukup besar. Mulai sekarang, aku akan menggunakan kristal dewa tingkat tinggi untuk kultivasiku. Kristal dewa tingkat tinggi seharusnya lebih efektif dalam kultivasiku. Ye Tianfei memilah beberapa kristal dewa tingkat tinggi dan berkata pada dirinya sendiri. Ramuan obat yang aku peroleh di alam rahasia Yang Ming tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga berkualitas tinggi. Ada juga beberapa spesies yang langka di dunia luar. Selanjutnya, Ye Tianfei memilah-milah berbagai ramuan obat yang diperolehnya di alam rahasia Yang Ming. Puluhan ramuan obat tingkat dewa sejati ini pasti yang paling berharga. Ye Tianfei mengeluarkan lusinan ramuan obat yang mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, menggantungnya di depannya, merasakan kekuatan obat yang luar biasa, dan mengangguk. Puluhan ramuan obat tingkat dewa sejati ini diperoleh Ye Tianfei di kebun obat kuno itu. Level alkimia saya saat ini hanya dapat membuat ramuan tingkat dewa virtual. Saya belum dapat membuat ramuan tingkat dewa sejati. Namun, saya yakin bahwa seiring dengan peningkatan level alkimia saya, tidak akan lama lagi saya dapat membuat ramuan tingkat dewa sejati. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri sambil melihat lusinan ramuan obat tingkat dewa sejati di depannya. Ye Tianfei dengan hati-hati mengumpulkan lusinan ramuan obat tingkat dewa sejati ini, dan kemudian Ye Tianfei terus memilah dan menghitung harta lainnya. Termasuk sejumlah besar senjata ajaib, ramuan ajaib, warisan seni bela diri, dan beberapa harta berharga lainnya dari surga dan bumi. Ye Tianfei membunuh banyak dewa virtual di alam rahasia Yang Ming, dan semua properti yang ditinggalkan oleh dewa virtual tersebut jatuh ke tangan Ye Tianfei dan menjadi bagian dari kekayaan Ye Tianfei. Ini adalah kitab suci alkimia yang saya peroleh di kebun pengobatan kuno itu. Saya perlu waktu untuk memahaminya dan mempraktikkannya. Pandangan Ye Tianfei tertuju pada sebuah kitab suci di lautan jiwa. Kitab suci ini diperoleh Ye Tianfei di kebun pengobatan kuno di alam rahasia Yang Ming. Ye Tianfei segera memisahkan selusin planet kekuatan jiwa dan mulai memahami serta mempraktikkan kitab suci alkimia ini. Ini adalah keterampilan dan seni bela diri tingkat tinggi dari Sekte Hati. Ye Tianfei memandang sekelompok besar informasi kekuatan jiwa di sudut lautan jiwa, dan merasa sedikit bersemangat. Keterampilan gerbang hati ini diturunkan oleh Raja Yang Ming di alun-alun itu. Tingkat energi mentalku sudah lama tidak membaik. Sekarang setelah aku mewarisi keterampilan tingkat tinggi ini dari gerbang hati, aku harus memanfaatkan waktu dan meningkatkannya. Ye Tianfei membagi selusin planet kekuatan jiwa dan mulai menafsirkan dan memahami warisan gerbang hati ini. Saya telah memahami lebih dari 40 hukum Tao baru di petak itu. Selanjutnya, saya dapat terus meningkatkan ranah telapak Dao surgawi saya. Ye Tianfei teringat teknik telapak tangan yang pernah dipraktikkannya sebelumnya, yang didasarkan pada hukum Tao, telapak Dao surgawi. Jurus telapak Dao surgawi yang dipraktikkan Ye Tianfei sebelumnya memadukan 7 jenis hukum Dao agung. Sekarang, jumlah hukum Dao besar yang dikuasai Ye Tianfei telah mencapai 60 atau 70, yang hampir 10 kali lipat jumlahnya dari sebelumnya.
Dengan banyaknya hukum agung yang telah kukuasai sekarang, kekuatan telapak Dao surgawi yang kulatih pastilah sangat hebat. Ye Tianfei berkata diam-diam di dalam hatinya. Kemudian Ye Tianfei menggunakan beberapa planet kekuatan jiwa untuk mulai memahami dan berlatih tapak Dao surgawi. Karena Ye Tianfei sudah memiliki pemahaman mendalam tentang teknik telapak tangan ini, tampaknya lebih mudah untuk mempraktikkannya sekarang. Dia hanya perlu menggunakan beberapa planet kekuatan jiwa untuk berlatih. Metode bintang kekuatan jiwaku juga harus ditingkatkan. Biarkan aku berlatih beberapa planet kekuatan jiwa lagi. Ye Tianfei melirik lebih dari 30 bintang kekuatan jiwa di lautan jiwanya dan berkata pada dirinya sendiri. Sekarang aku adalah dewa virtual tingkat menengah. Aku ingin tahu kapan aku bisa meningkatkan alamku lagi. Aku harus lebih banyak berlatih kitab suci kuno 9 yang dan berusaha untuk meningkatkan alamku sesegera mungkin. Lawanku berikutnya mungkin berada di tingkat dewa sejati. Setelah Ye Tianfei tiba di Void ke-6, dia bertemu banyak dewa sejati. Sekarang dia mulai merasakan tekanan luar biasa sehingga dia ingin meningkatkan kekuatan wilayahnya. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Selain Ye Tianfei, Qin Xiaoyu, Lucy dan 6 pahlawan Guanzhong semuanya mengasingkan diri di Menara Hantu untuk berlatih. Ye Tianfei awalnya akan memberikan sebagian hartanya kepada Qin Xiaoyu dan 6 pahlawan Guanzhong dan membiarkan mereka pergi sendiri. Namun, baik Qin Xiaoyu maupun 6 pahlawan Guanzhong tampaknya tidak ingin pergi untuk sementara waktu dan bersikeras untuk tetap tinggal, jadi Ye Tianfei tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Ye Tianfei memurnikan sejumlah pil untuk mereka berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka. Sekitar selusin planet kekuatan jiwa Ye Tianfei telah memahami kitab suci alkimia yang diperoleh di alam rahasia Yang Ming. Pada saat yang sama, beberapa klon terus-menerus memurnikan pil di sudut Menara Hantu. Jumlah pil yang diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia Yang Ming sangat mencengangkan, jadi dia sama sekali tidak khawatir tidak memiliki bahan obat yang tersedia. Beberapa klon Ye Tianfei terus-menerus menyempurnakan sejumlah besar pil dewa. Sebelum dia menyadarinya, 4 atau 5 tahun telah berlalu di Menara Pantom. 5 tahun kemudian, suatu hari, tingkat energi mental saya akhirnya meningkat pesat, dan saya telah menguasai beberapa seni bela diri mental yang baru dan lebih kuat. Mulai sekarang, saya dapat menggunakan energi mental saya untuk bertarung lagi. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut. Selama 5 tahun terakhir, Ye Tianfei telah menggunakan lebih dari selusin planet kekuatan jiwa untuk memahami dan mengolah warisan gerbang hati, dan energi mentalnya telah meningkat pesat. Saya sekarang memiliki lebih dari 40 planet kekuatan jiwa. Ye Tianfei melihat lautan jiwanya. Total ada 45 planet kekuatan jiwa besar yang mengambang di lautan jiwa, memancarkan energi kekuatan jiwa yang besar. Kekuatan serangan dari berbagai seni bela diri kekuatan jiwa yang aku gunakan sekarang telah menjadi lebih kuat. Sekarang aku menghadapi dewa virtual yang sempurna, aku tidak perlu menggunakan keterampilan atau seni bela diri lainnya sama sekali. Aku dapat dengan mudah menghancurkan lawan hanya dengan seni bela diri kekuatan jiwa. Kata Ye Tianfei, dan tingkat alkimia saya juga meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Saya kira saya sudah bisa memurnikan ramuan dewa sejati tingkat terendah. Sepertinya saya perlu mencari waktu untuk mempraktikkannya. Sayang sekali saya hanya punya beberapa lusin ramuan obat dewa sejati sekarang, dan saya agak enggan menggunakannya. Ye Tianfei berkata lembut, dengan kekuatanmu saat ini, aku memperkirakan tidak banyak orang di ranah dewa virtual yang bisa menjadi lawanmu. Namun, lawan berikutnya yang akan kau hadapi mungkin adalah lawan setingkat dewa sejati. Dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan dewa sejati. Hun Lao tiba-tiba berkata, ya, dengan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu dewa sejati, aku khawatir aku hanya bisa melarikan diri. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum kecut. Bisa lolos dari dewa sejati sudah merupakan prestasi hebat bagi sebagian besar dewa virtual. Aku memperkirakan bahwa dengan kekuatanmu saat ini, jika kau bertemu dengan dewa sejati tingkat rendah itu, kau seharusnya bisa lolos tanpa risiko kehilangan nyawa. Kata Old Hun sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, energi gelap yang mengerikan meletus di Menara Hantu, dan aura energi gelap ini langsung merasuki seluruh Menara Hantu. Itu Tuan Huang.
Sepertinya Tuan Huang telah membuat terobosan. Ye Tianfei sedikit terkejut. Dia segera melihat ke arah tempat di mana Tuan Huang sedang berlatih dalam pengasingan. Namun, dia hanya bisa melihat bayangan hitam yang terdistorsi. Tuan Huang, apakah Anda telah membuat terobosan? Ye Tianfei bertanya dengan heran. Ya, aku sudah berhasil. Bayangan hitam itu menjawab. Lalu bayangan hitam itu mulai memadat, dan kemudian badan hantu hitam berkilau Huang Sang kembali ke wujud sebelumnya. Kekuatanku saat ini setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika aku bertemu dengan dewa virtual yang sempurna, aku dapat menghadapinya dengan mudah. Huang Sang berkata sambil tersenyum. Kekuatan saya juga meningkat pesat. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan berkata dengan bangga. Selama 5 tahun ini, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao juga berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Ye Tianfei memberi mereka sejumlah besar sumber daya kultivasi dan bahkan beberapa kristal ilahi tingkat tinggi. Tuan, kekuatanku juga meningkat. Hu Miao juga muncul, dengan 9 ekor rubah bergerak di belakangnya, seperti 9 pilar yang menopang langit, dan aura energi yang melonjak merasuki badan halusnya. Ya, kekuatan kalian berdua telah meningkat pesat. Ye Tianfei merasakan aura energi ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao, mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa Qin Xiaoyu, 6 pahlawan Guanzhong, dan Lu Si juga telah menyelesaikan pelatihan mereka. Jadi Ye Tianfei memindahkan semua orang keluar. Sekarang mari kita bagi harta karun itu. Semua harta ini diperoleh di alam rahasia Yang Ming. Kamu bisa menerimanya. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar harta dan sumber daya dan membagikannya secara merata kepada 6 pahlawan Guanzhong, Qin Xiaoyu, dan Lu Si. Jumlah harta dan sumber daya yang diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia Yang Ming terlalu besar. Belum lagi hal lainnya, Ye Tianfei membunuh ratusan murid dari kekuatan besar itu dan merampok segalanya dari mereka. Ini sudah merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Terlebih lagi, Ye Tianfei juga menggali beberapa urat kristal ilahi di alam rahasia Yang Ming dan memperoleh berbagai harta dan sumber daya lainnya. Jumlah tambahannya sungguh terlalu banyak. Ye Tianfei sendiri tidak menghitung barang-barang itu. Lagi pula, dia pasti tidak akan bisa menggunakan semuanya dalam waktu singkat. Sekarang Ye Tianfei mengeluarkan barang-barang ini dan membagikannya kepada 6 pahlawan Guanzhong, Qin Xiaoyu, dan Lu Si. Meskipun itu hanya sebagian saja, tetapi jumlah dan nilainya amat mencengangkan. 6 pahlawan Guanzhong, Qin Xiaoyu, Lu Si dan yang lainnya semua menatap dengan mata terbuka lebar dan napas mereka menjadi cepat. Tuan muda, ini terlalu banyak dan terlalu berharga. Kami tidak berani menerima begitu banyak. Ketika 6 pahlawan Guanzhong melihat harta yang dikirim Ye Tianfei kepada mereka, mereka buru-buru menolaknya. Ambillah. Ini bukan apa-apa. Aku mengambil lebih banyak lagi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Saudara Ye, saya tidak akan bersikap sopan. Lu Si segera mengumpulkan semua barang yang dikirim Ye Tianfei kepadanya. Karena Tuan Muda sudah berbicara, akan tidak sopan jika kami menolaknya. 6 pahlawan Guanzhong juga mengumpulkan barang-barang yang dikirim Ye Tianfei kepada mereka, dan mereka semua sangat bersemangat. Juga, pil-pil ini khusus kubuat untukmu. Pil-pil ini pasti sangat berguna untuk kultivasimu. Minumlah. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengeluarkan sejumlah besar pil ajaib, dan mengirimkannya masing-masing kepada 6 pahlawan Guanzhong, Qin Xiaoyu, dan Lu Si, lalu berbicara. Kakak Ye, sebelumnya kau telah memberiku banyak pil ajaib. Sekarang kau memberiku lebih banyak lagi, aku merasa malu untuk meminumnya. Kata Lu Si. Pil ajaib ini tidak terlalu berharga bagiku, dan kita adalah keluarga, jadi tidak perlu cerewet. Aku akan memberikannya kepadamu, dan kau tinggal menerimanya. Kata Ye Tianfei. Hahaha, Kakak Ye, kamu benar. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Lu Si tertawa dan menerima pil ajaib yang diberikan Ye Tianfei kepadanya. Bersambung.